Kalau kita ngomongin Chelsea belakangan itu kayak lagi ngomongin sesuatu yang absurd banget. Banyak fans Chelsea sendiri yang kayak bingung dengan klub mereka sekarang. Padahal dulu Chelsea itu tim yang bisa dibilang paling sukses di Inggris. Setelah Manchester City tapi. Gak peduli mereka lagi bagus kayak lagi jelek kayak mereka selalu bisa buat ngangkat trofi. Tapi sekarang kayaknya udah nggak segampang itu lagi kan. Nah, masalah utamanya ada di pelatih mereka, yaitu Enzo Maresca. Dan tentu aja, kepemilikan klub yang baru juga berpengaruh. Sejak Roman Abramovich cabut, Chelsea udah bukan Chelsea yang dulu lagi. Dari luar orang-orang lihat Chelsea sebagai tim yang beda banget. Tapi fans mereka masih merasa ini adalah Chelsea yang sama. Padahal ya jelas banget kalau ini nggak sama. Coba bayangin, selama 2 dekade terakhir, Chelsea itu bisa menjadi mesin trofi. Liga Inggris, FA Cup, Liga Champions, bahkan pas mereka lagi nggak begitu bagus-bagus amat di tahun 2020-2021, mereka bisa juara UCL. Tapi sekarang, ekspektasi tinggi itu kayaknya malah bikin masalah sendiri. Chelsea sekarang lebih kayak tim yang eksperimental. Mereka beli banyak pemain muda berbakat dengan harapan bisa menciptakan generasi emas yang baru. Di atas kertas sih keren, tapi masalahnya hasilnya nggak bisa instan. Fans nggak mau nunggu, mereka udah terbiasa dengan kemenangan. Awal musim ini pun Chelsea lumayan oke. Kayaknya Maresca sempat nemu keseimbangan antara gaya serang yang cepat dan penguasaan bola untuk Chelsea. Tapi makin lama kenapa justru timnya semakin menurun? Kayaknya makin lama dia kerja sama pemain-pemainnya, malah makin gak efektif kerjanya. Salah satu kejadian yang cukup rame adalah protes fans Chelsea di luar Stamford Bridge. Mereka teriak-teriak minta Todd Boehly dan Clear Lake cabut. Dari luar, orang pasti mikir, hah? Klub yang udah ngeluarin miliaran buat beli pemain malah dianggap merusak klub. Tapi kalau dipikir-pikir, ya masuk akal juga sih. Soalnya banyak tim yang jor-joran belanja tapi malah hasilnya nyungsep. Contoh paling nyata ya Everton. Mereka ngabisin ratusan juta tapi ujung-ujungnya malah hampir degradasi. Intinya, Chelsea sekarang ini lagi boros banget tapi hasilnya nggak terlalu kelihatan. Jadi, wajar aja kalau fansnya mulai panik. Bukan cuma karena performa mereka yang jeblok, tapi juga karena takut keuangan klub bakal hancur di masa depan. Padahal nih ya, mereka sempat duduk di posisi 4 besar. Cole Palmer mainnya sangat luar biasa. Beberapa pemain yang sebelumnya nggak kelihatan akhirnya mulai nunjukin hasil. Tapi habis itu cedera. Pemain kehilangan performa dan Chelsea mulai kesulitan menang. Semuanya mulai hancur sejak hasil imbang 0-0 lawan Everton di bulan Desember 2024. Habis itu mereka kalah lawan Fulham, kalah dari tim divisi bawah kayak Ipswich, gagal menang lawan Bournemouth dan Crystal Palace. 5 laga tanpa kemenangan, yang akhirnya menang lawan Wolves. Tapi terus kalah lagi dari Brighton dan Aston Villa. Untungnya mereka masih bisa menang lawan Southampton dan Leicester. Jadi mereka masih ada di papan atas dan tetap bersaing buat masuk Liga Champions. Tapi kalau ditanya sebenarnya ini masih layak dipanikin atau enggak sih? Nah kalau kita lihat dari klasemen ya mungkin enggak. Tapi kalau lihat dari peluang yang mereka buang buat amankan posisi di Liga Champions, ya jelas bikin frustasi dong. Banyak yang merasa gaya main Maresca tuh terlalu pasif dan membosankan. Bahkan ada yang bilang nonton Chelsea sekarang itu kayak nonton bola sambil setengah tidur. Di Stamford Bridge pun, atmosfernya datar banget. Usia rata-rata pemegang tiket musiman di sana adalah 59 tahun. Dan mereka udah 2 tahun terakhir harus nonton performa Chelsea yang ya begitulah. Terus masalah lainnya, mereka jual pemain akademi kayak Conor Gallagher. Padahal dia pemain yang bisa bikin fans merasa lebih dekat dengan tim mereka. Tapi Maresca lebih suka main aman, oper-operan samping dulu sebelum ngapa-ngapain. Jadinya ya gampang ditebak, gak ada kejutan bagi tim musuh. Tim lawan udah mulai tahu cara lawan Chelsea. Biarin aja mereka pegang bola.
tunggu kesalahan mereka, lalu counter attack. Chelsea juga bukan tim yang ngepres banget, jadi gampang banget buat dicuri bolanya dan dikasih serangan balik. Di laga terakhir lawan Southampton pun bahkan kiper sama back Chelsea cuma oper-operan di belakang. Pas skor masih 0-0. Ini skornya masih seri. Fans pun sampai kesel dan mulai neriakin tim mereka sendiri. Padahal mereka punya pemain muda berbakat yang bisa bikin permainan lebih eksplosif. Tapi dia kayaknya malah dikekang. Selain itu, mereka juga nggak punya striker yang benar-benar bisa diandalkan. Nicholas Jackson cedera, dan mereka terpaksa naruh Pedro Neto atau Christopher Nkunku di posisi nomor 9. Tapi ya mereka bukan striker murni, jadi finishing mereka juga nggak segacor Jackson dong. Kalau Chelsea masih terus main kayak gini ya siap-siap aja sih fansnya semakin kecewa. Dan gimana menurut kalian? Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.